Dalam video yang direkam warga terlihat sejumlah pelajar dari 2 SMK swasta di Sumedang saling kejar dengan membawa senjata tajam. Sejumlah warga pun mencoba mengejar para pelajar. Tak butuh waktu lama, Selasa siang, pihak kepolisian tim Kujang dan Satreskrim Polres Sumedang berhasil meringkus para pelajar yang terlibat tawuran tersebut serta mengamankan sejumlah barang, berupa senjata tajam, sabit, dan balok sisir. Para pelajar pun dikumpulkan di halaman parkir Polres Sumedang untuk dibina diberikan pengarahan agar tidak mengulangi aksinya. Ya, Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang pria berbaju batik nekat mendekati Presiden Joko Widodo di salah satu rumah sakit umum daerah di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Insiden itu terjadi saat Presiden didampingi Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memberikan keterangan kepada awak media. Namun saat akan berbicara, pria berbaju batik coklat maju mendekati Presiden Jokowi. Sontak pas Pampres langsung mengadang pria itu dan menariknya ke belakang. Pria itu sempat berteriak bahwa gajinya sudah 6 tahun ditahan. Saya adalah ASN Kabupaten Konawe yang terangkat di jalur Sekdes tahun 2010. Jadi sejak saat itu saya mendapatkan gaji atau dibayarkan gaji oleh negara. Terkait dengan perkembangan waktu, di tahun 2018 itu tiba-tiba gaji saya dihentikan atau NIP saya dibekukan. Kepada Presiden Republik Indonesia khususnya Pak Joko Widodo, perkara ini, permasalahan ini bisa diselesaikan sampai saya bisa puas. Tubuh Presiden Jokowi sempat terdorong saat pria itu diamankan. Namun, Presiden tetap kembali memberikan keterangan kepada awak media soal maksud kunjungannya ke Kabupaten Konawe dan merespon kondisi Sumatera Barat pasca banjir bandang. Pemerintah resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS yang mulai berlaku pada tahun 2025 mendatang. Paling lambat pada 30 Juni tahun 2025, pemerintah akan menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS bagi masyarakat yang menjalani pengobatan menggunakan BPJS Kesehatan. Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang resmi menghapus sistem kelas 1, 2, dan 3 pada BPJS Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Arief Wicaksono menyatakan pihaknya masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan apakah penerapan kelas rawat inap tunggal juga akan berkorelasi dengan iuran yang dibayarkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Namun ia memastikan penghapusan sistem kelas tidak akan berdampak pada penurunan kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Itu hanya berbeda tempat dirawat inapnya saja jika yang bersangkutan itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau berobat ke puskesmas, kemudian berobat jalan di rumah sakit di spesialis itu tidak ada perlakuan yang berbeda. Jadi kelas itu hanya apabila dirawat inap. Nah tentunya kelas 1, 2, 3 itu kalau untuk peserta JKN selama ini pelayanan yang diberikan sama. Dokternya sama, obatnya sama, cuma jika tidur tempatnya berbeda. Dalam Perpres Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah memberi waktu kepada pihak rumah sakit untuk mempersiapkan diri sebelum menerapkan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemerintah mengklaim penghapusan kelas rawat inap bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo resmi menghapus sistem BPJS Kesehatan kelas 1, 2, dan 3. Sebagai gantinya, seluruh rumah sakit wajib menerapkan kelas rawat inap standar. Dan bagaimana tanggapan masyarakat menyikapi kebijakan pemerintah tersebut? Ini dia. Ini belum tahu kalau misalnya udah dihapuskan ya Pak? Waduh, belum tahu ini Mbak informasinya. Masalahnya di data saya masih ada kelas 1 gitu BPJS-nya. Tapi Bapak sendiri rutin make BPJS nggak sih Pak? Saya pakai BPJS itu baru sekali aja. Sebelumnya belum pernah. Janganlah
Kita kalau untuk sakit itu janganlah. Tentang penghapusan kelas-kelas BPJS, Mas? Udah denger sih. Nah, Mas, menurut Mas kayak gimana tuh, Mas, kelas-kelasnya dihapusin terus diganti penggantinya rawat inap standar? Ya kalau tepat sasaran sih nggak apa-apa juga sih. Cuman maksudnya dipertimbangin lagi deh. Kalau bisa kan kita kan masih timplang nih perekonomian. Jadi kalau bisa pemerintah dipertimbangin lagi deh. Ini kan mau dihapus tuh kelas-kelasnya. Menurut Mas sebagai pengguna BPJS gimana tuh, Mas? Sejauh ini sih saya belum bisa komentar apa-apa karena belum tahu infonya lebih jelasnya seperti apa gitu. Tapi kalau untuk kemajuan teknologi, untuk kemajuan kesehatan segala macam, saya setuju aja gitu. Ya pemirsa, buntut dari kecelakaan bus di Ciater, Subang, pejabat Gubernur Jawa Barat Bayi Majmudin menerbitkan surat edaran tentang study tour pada satuan pendidikan. Dalam surat edarannya, PJ Gubernur menghimbau study tour dilaksanakan di dalam kota di wilayah Jawa Barat, bahkan meminta wali murid diminta untuk berani menolak. Pasca kecelakaan maut yang dialami bus rombongan studi tur SMK Lingga Kencana Depok di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan 11 orang, pemerintah Provinsi Jawa Barat menerbitkan surat edaran tentang studi tur. Dalam surat edaran yang ditujukan kepada satuan pendidikan serta kepada bupati dan wali kota se-Jawa Barat ini, disarankan agar satuan pendidikan melakukan kunjungan ke pusat kebudayaan dan destinasi wisata yang bersifat lokal saja, yang salah satu alasannya untuk menumbuhkan ekonomi setempat. Selain itu, penyelenggara juga diminta wajib memperhatikan kesiapan awak kendaraan, keamanan jalur yang akan dilewati, serta berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten dan Kota terkait dengan kelayakan teknis kendaraan. Tidak hanya itu, PJ Gubernur Jawa Barat juga mengimbau agar orang tua siswa berani menolak adanya studi tur jika dirasa tidak layak dan memberatkan. Tapi seandainya memang perlu sekali studi tur ke provinsi lain ya silahkan, tapi dengan catatan itu, catatan keamanan siswa, bagaimana dengan penginapannya, bagaimana dengan perjalanan, dan jangan membebani juga orang tua. Kan artinya kalau sudah lintas kan berarti biaya lebih mahal kan. Nah itu, dan ditambah lagi dengan kejadian kemarin, tahun bisnya jangan ragu untuk menolak kalau memang tahunnya terlalu tua. Ya intinya kami ingin keselamatan siswa, keselamatan guru itu yang terutama, dan ya kita tentu berharap bahwa kejadian Subang itu yang terakhir. Surat edaran mengenai studi tur ini diterbitkan terkait masa kenaikan kelas dan akhir tahun pelajaran serta liburan sekolah yang sudah dekat. Di mana biasanya satuan pendidikan di Jawa Barat akan melaksanakan studi tur. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, upaya pencarian 3 korban hilang akibat banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat menggunakan bantuan anjing pelacak. Di Nagari Bukit Batabuah, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam, masih ada 1 korban yang hingga kini masih dinyatakan hilang. Korban bernama Halimah. Hingga hari keempat pasca banjir lahar dingin Gunung Merapi terus dicari oleh tim SAR gabungan. Sementara 2 korban lainnya berada di Galuang, Kecamatan Sungai Pua, yang juga masih dilakukan pencarian. Rencananya tim K9 Polda Sumbar akan dikerahkan guna membantu proses pencarian ke-3 korban yang masih hilang. Hingga saat ini sudah 20 korban meninggal akibat lahar dingin Merapi. Sementara 3 warga masih dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan. Rencananya hari ini tim K9 Polda Sumbar akan mendatangi lokasi pencarian. Siang tadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Polres, dalam hal ini Kapolresta Bukit Tinggi. Siang hari ini juga sudah didorong unit K9 untuk anjing pelacak, diupayakan untuk membantu proses evakuasi daripada 3 korban yang belum diketemukan di wilayah Kabupaten Agam. Jalan nasional di Jorong Pasalolo, Nagari Lolo, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat, putus total. Akibatnya kemacetan terjadi di 2 arah hingga sepanjang 5 km. Putus total ya guys ya, putus total. Curah hujan yang sangat tinggi sejak sore hingga malam membuat jalan penghubung Kota Padang, Kabupaten Solok menuju Solok Selatan dan Provinsi Jambi putus total akibat longsor yang terjadi pukul 9 malam pada hari Senin kemarin.
Jalan amblas hingga kedalaman 2 meter dengan panjang sekitar 15 meter. Jalan sudah bisa dilalui meski harus antre dan mengakibatkan kemacetan panjang. Satu persatu, kendaraan roda 2 dan 4 sudah bisa lewat dengan sistem buka tutup. Akses jalan tersisa satu bahu jalan saja mengakibatkan kemacetan yang mengular hingga sepanjang 5 km. Perbaikan jalan masih terus dilakukan menggunakan 1 unit ekskavator dari Balai Jalan Nasional Kementerian Pekerjaan Umum. Tanah yang labil membuat mobil yang melintas tersangkut. Petugas dibantu oleh warga bergotong royong membantu kendaraan-kendaraan yang melintas. Sementara, Bupati Solok, Epyardi Asda, berencana akan membangun jembatan darurat agar jalur ini dapat tetap bisa dilalui. Dan menurut data yang saya dapatkan itu Badan Jalan Nasional cukup respon dan mereka sudah mengirimkan alat dan akan melakukan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan. Karena ini adalah jalan nasional dan ini merupakan jalan yang putus, yang bisa dilakukan adalah memang tanggap darurat. Mungkin harapan saya kepada Badan Jalan Nasional itu dibuatkan semacam jembatan daruratnya itu, jembatan Beli. Tim BPBD Solok Selatan dan Kabupaten Solok mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melewati wilayah rawan longsor karena curah hujan tinggi akhir-akhir ini. Ketua Palang Merah Indonesia Yusuf Kala kunjungi lokasi banjir lahar dingin Marapi. Dalam kunjungannya, JK berpesan agar para pengungsi tidak boleh lebih dari 2 minggu. Yusuf Kala menyambangi Nagari Bukit Batabuah Agam yang merupakan salah satu daerah terparah dari banjir lahar dingin Marapi yang terjadi pada Sabtu lalu. JK berpesan agar para pengungsi tidak boleh lebih dari 2 minggu di pengungsian dan meminta para stakeholder terkait harus bekerja maksimal dalam penanganan bencana ini. Yusuf Kala dijadwalkan mengunjungi korban banjir lahar dingin Gunung Marapi dan banjir bandang yang melanda 3 wilayah di Provinsi Sumatera Barat. Dalam proses bencana selalu pertama keadaan darurat, evakuasi, membantu yang sakit dan sebagainya. Yang kedua, memenuhi kebutuhan darurat seperti pengungsian, makanan, kebutuhan sehari-hari, air bersih, dan sebagainya. Nanti berikutnya tahapan rehabilitasi untuk bagi yang mengalami kerusakan rumah, apa dan sebagainya. Jadi sekarang masih tahap kedaruratan untuk membantu yang korban langsung. Polisi akhirnya menetapkan pengemudi bus Trans Putra Fajar menjadi tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan 11 orang di Ciater Subang, Jawa Barat. Penyidik juga menyebutkan tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 13 orang saksi, serta hasil pendalaman dalam kasus kecelakaan bus Trans Putra Fajar yang menewaskan 11 orang, Dirlantas Polda Jabar akhirnya menetapkan pengemudi bus Trans Putra Fajar, Sadira, sebagai tersangka. Menurut Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Wibowo, polisi memiliki 4 kesimpulan sebelum menetapkan status tersangka terhadap pengemudi bus asal Bekasi tersebut. 4 kesimpulan tersebut dimulai dari hasil olah TKP, tidak ditemukan pengereman, sopir mengetahui proses pengereman tidak berfungsi, dan sebelum kecelakaan sempat diperbaiki 2 kali. Kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan dalam bus ini adalah pengemudi bis Putra Fajar atas nama saudara Sadira. Polisi menjerat tersangka sopir bus dengan pasal 411 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan kurungan 12 tahun penjara dan denda 24 juta rupiah. Saat ini, tim penyidik masih terus melakukan pengembangan serta melakukan pendalaman dalam kasus kecelakaan maut tersebut yang tidak tertutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Ya pemirsa, wacana kenaikan tarif moda transportasi publik andalan Transjakarta kembali mencuat. Penyesuaian harga ini muncul berdasarkan masukan banyak pihak dan juga mempertimbangkan kemampuan bayar penumpang. Pembahasan kenaikan tarif moda transportasi publik Transjakarta dicermati para anggota Komisi B DPRD Jakarta. Setiap satuan perangkat kerja di pemerintah provinsi yang terdiri atas 6 kepala dinas dilibatkan untuk menggodok penyesuaian tarif Transjakarta.
Meski secara khusus belum dituangkan nominalnya, tetapi DPRD memastikan akan menyesuaikan dengan kemampuan bayar. Apakah usulan kenaikan ini memang sudah cukup beralasan, dan kedua, pada angka berapa layaknya, karena ini tidak boleh berdasarkan usulan yang tidak berbasis kajian, ya, karena diantaranya kita harus memahami dulu berapa besar sih ability to pay masyarakat, ya, kemampuan masyarakat untuk membayar itu juga harus menjadi satu bahan pertimbangan. Usulan tarif baru untuk Transjakarta akan mempertimbangkan jam sibuk transportasi pula. Saat ini tarif yang berlaku untuk Transjakarta yakni Rp3.500 untuk satu kali perjalanan yang berlaku sama untuk jarak jauh maupun dekat atau tarif flat. Viral aksi ritual mesum sekte menyimpang di Bali. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Doni Permana. Pemirsa, penyanyi dangdut Nayunda Nabila diperiksa selama 12 jam di Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Nayunda keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 9:30 malam. Usai diperiksa selama 12 jam, Nayunda enggan menjelaskan materi pemeriksaan. Ia hanya mengatakan telah menjawab semua pertanyaan kepada penyidik. Nayunda dipanggil KPK karena namanya disebut dalam sidang kasus korupsi dan gratifikasi yang menjerat ex-Mentan Syahrul Yassin Limpo. Mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan, Arief Sopyan, mengatakan SYL memberikan sejumlah uang untuk biaya hiburan di Kementan. Tadi lama soal ditanya rekening ya Mbak ya? Dari fakta persidangan terungkap ada transfer uang sebesar 100 juta rupiah kepada Nayunda karena mengisi acara hiburan tersebut. Dalam kasus ini, Syahrul Yassin Limpo, Muhammad Hatta, dan Kasdi Subagiono didakwa melakukan pemerasan terhadap pejabat dan direktorat di Kementan. Mereka didakwa menikmati uang hasil pemerasan sebesar 44,54 miliar selama periode 2020 sampai dengan 2023. Ketiganya juga didakwa menerima gratifikasi mencapai 40,64 miliar pada periode yang sama. Selain itu, SYL disangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Polda Bali kini menyelidiki video sekelompok wisatawan asing yang diduga melakukan ritual cabul sesama WNA di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar. Potongan video ini memperlihatkan sekelompok wisatawan asing sedang berpelukan dengan jumlah yang banyak. Aksi ritual tersebut viral di media sosial. Mereka saling meraba tubuh satu sama lain. Viralnya video ini membuat Polda Bali dan imigrasi turun tangan menyelidiki kebenaran dan fakta terkait dugaan para WNA melakukan sekte menyimpang atau cabul. Hasil penyelidikan sementara, aktivitas WNA yang dilakukan di sebuah lokasi di kawasan Ubud, Kabupaten Gianyar itu variasi gerakan yoga. Namun, WNA yang teridentifikasi di dalam video tersebut sudah meninggalkan Indonesia pada 22 April. Meski demikian, Polda Bali dan imigrasi masih melakukan penyelidikan dengan memintai keterangan sejumlah saksi, termasuk sponsor atau penjamin WNA tersebut. Pemirsa, Modung Siregar, penarik beca berusia 74 tahun asal Kisaran, Asahan, Sumatera Utara, tak menyangka dapat menunaikan ibadah haji tahun 2024 ini. Modung akhirnya dapat mewujudkan impian untuk menunaikan ibadah haji setelah menabung selama 12 tahun. Dan pemirsa, berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana pamit undur diri, tetap semangat dan wassalamualaikum. Seorang penarik becak lanjut usia dari Kabupaten Asahan, Sumatera Utara bernama Modung Siregar akhirnya bisa mewujudkan impiannya untuk menunaikan ibadah haji. Pria berusia 74 tahun warga Jalan Merbok, Kelurahan Gambir Baru, Kisaran, Asahan, Sumatera Utara ini berangkat menunaikan ibadah haji setelah menabung selama 12 tahun. Modung sudah lama berniat untuk pergi berhaji. Ia mengaku sempat berkecil hati
Namun seorang kawan memberikan informasi yang membuat Modung kembali bersemangat memupuk asa ke Tanah Suci. Sejak tahun 2012, setiap harinya Modung rutin menyisihkan uang sebesar Rp20.000 hingga Rp30.000 dari hasil menarik becak. Uang itu ia simpan di bank dengan dana awal Rp1 juta. Bisakah tukang beca naik beca naik haji? Jadi salah satu kawanku ada yang baik. Pak, bisa Bapak, tapi nabung benih. Kayak mana caranya? Ada talangan di Bank Syariah Sumut, buka Masjid Raya dulu kantornya. Oh, tapi Bapak perlu ada DP 1 juta. Itulah DP itu aku 1 juta dari becak dayung itu. Itulah DP ku. Pertama kali aku nyetor. Sampai 3 tahun baru dapatku 25.500.000. Baru dapat nomor porsi. Hingga saat ini Modung masih bersemangat bekerja menarik becak. Ia mengaku menarik becak menjadi salah satu cara untuk berolahraga menjaga kesehatan. Modung Siregar dan ratusan jemaah calon haji asal Sumatera Utara akan berangkat ke Tanah Suci pada 27 Mei mendatang melalui Asrama Haji Embarkasi Medan. Modung Siregar membuktikan bahwa dengan niat dan kesungguhan, hal yang dianggap tak mungkin bisa saja terjadi. Termasuk impian seorang penarik becak untuk beribadah ke Tanah Suci. Semoga Pak Modung sehat selalu dan kembali menjadi haji yang mabrur.